warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kita semuanya. Hari ini saya akan melakukan asistensi tentang struktur anatomi dan morfologi dari amfibia. Nah, praktikum untuk kelas vertebrata, yaitu yang kedua setelah Pisces adalah amfibia. Di mana amfibia ini mereka hidup di lingkungan akuatik, di air, dan sudah mulai hidup di lingkungan terestrial atau di lingkungan darat. Hal ini dapat kita lihat dari jari jemari amfibia. Ini masih ada membrana natatoria atau selaput renang. Ini digunakan untuk berenang di dalam air, baik jantan maupun betina. Ini betina yang besar, ini yang jantan, yang kecil. Nah, ini pada digiti atau jari jemari kaki masih ada membrana natatoria atau membran yang digunakan untuk berenang. Nah, amfibia untuk membedakan antara yang jantan dan yang betina itu mudah. Pertama, dilihat yang jantan dewasa tubuhnya lebih ramping. Seperti ini. Yang betina tubuhnya lebih besar, hampir 2 kali lipat dari tubuh si jantan. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena proses adaptasi, di mana kelas amfibia ini embrionya hidup di dalam air sampai berudu, sampai katak kecil, bahkan sampai dewasa. Namun setelah dewasa dia mulai hidup di darat. Nah, perbedaan ukuran tubuh ini disesuaikan pada masa kawin. Pada saat masa kawin, si jantan itu di dalam rongga perutnya itu penuh dengan ovum atau sel telur. Nah, yang jantan ini akan memilih betina. Betina mana yang akan terpilih menjadi pasangan si jantan, mana yang akan terpilih menjadi pasangan si betina. Maka betina akan melihat dari suara kotek dari si jantan. Si jantan nanti di rongga mulutnya itu ada suatu rongga namanya saccus vocalis. Saccus vocalis itu rongga suara, itu yang menghasilkan bunyi suara yang indah. Nah, yang betina biasanya menghampiri jantan-jantan yang berkotek pada malam hari. Pada malam hari si jantan ini bernyanyi. Nah, nanti betina akan memilih, dia akan mencari pasangan yang mana yang dia inginkan. Nah, kalau dia mendengar suara jantan bernyanyi yang merdu, yang enak, betina akan mendatangi. Kemudian si jantan didatangi betina, maka si jantan akan melompat numpang. Jadi si jantan akan menumpang di si betina sambil tangan depan ekstremitas anteriornya memeluk si betina. Si betina lompat-lompat. Kalau si jantan ukurannya jauh lebih besar, betinanya tidak kuat gendong. Tapi kalau si jantan ukurannya lebih kecil, si betina bisa lompat-lompat, bisa 100 sampai 200 meter. Kemudian ini si jantan kan pupunya ini pahanya nyenggol-nyenggol di kloaka betina. Lah, nanti pada saat si jantan itu sudah mencapai orgasme, dia akan memberi sinyal memeluk si betina erat-erat. Kemudian si betina lompat ke air,
Si betina ovulasi mengeluarkan ovumnya dalam jumlah ribuan. Nah, begitu betina mengeluarkan ovum dalam jumlah ribuan, si jantan mengeluarkan sperma. Sperma dan sel telur akan bertemu di dalam air. Nah, reproduksi yang demikian ini disebut dengan reproduksi eksternal, reproduksi di luar tubuh. Bertemunya ovum dengan sperma terjadi di dalam media air. Setelah itu si jantan sudah selesai hajatnya, sudah ejakulasi, dia lari ke air. Si betina juga sama, dia lari ke air. Nah, sel telur dan sperma yang sudah bergumul di dalam air itu akan dikelola atau dilayani oleh alam. Maka sel telur akan dibuahi oleh sperma, dan kedua induk ini sudah tidak peduli yang merawat dan melestarikan perkembangan sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma itu ya alam atau lingkungan. Nah, seperti ini. Ini adalah yang besar ini yang betina, yang kecil ini yang jantan. Saya akan memperlihatkan bagaimana melihat struktur morfologi dari katak jantan dan betina. Dari yang jantan dulu. Ini adalah bagian-bagian tubuh bagian dorsal atau bagian punggung. Bagian-bagian tubuh katak itu terdiri dari kepala, trunkus. Katak tidak mempunyai leher. Jadi trunkus, kemudian langsung abdomen. Nah, kepala atau kaput, kepala atau kaput, kemudian badan atau trunkus, dan ekstremitas, ada ekstremitas anterior atau alat gerak depan dan ekstremitas posterior atau alat gerak belakang. Nah, kalau kata itu ditengkurapkan, maka yang depan ini ujung ini adalah rostrum atau moncong. Rostrum atau moncong ini kalau dibuka ada celah, cavum oris namanya. Rongganya rima oris, cavum oris. Celahnya rima oris. Kemudian ini ada bulbus oculi, ada bola mata. Nah, bola mata ini ada palpebrae superior, kelopak mata atas, dan palpebrae inferior, kelopak mata bawah. Di antara palpebrae kelopak mata itu ada bulbus oculi atau bola mata kanan dan kiri. Kemudian ini adalah bagian dorsal, dorsum. Dorsal itu tata punggung. Nah, seluruh tubuh katak itu dilapisi oleh sakus limfatikus atau rongga limfatikus. Nah, sakus limfatikus yang ada di dorsal itu namanya sakus limfatikus dorsalis ini. Sakus limfatikus dorsalis. Sakus limfatikus yang ada di femur, di paha, namanya sakus limfatikus femoralis, femur. Sakus limfatikus yang ada di kentol atau kaki, krus, sakus limfatikus crusalis. Ada sakus limfatikus yang ada di daerah jari jemari, pes, sakus limfatikus pesalis. Nah, ini alat gerak depan. Alat gerak depan itu ada brachium itu lengan atas. Di sini ada sakus limfatikusnya juga, namanya sakus limfatikus brachialis. Kemudian ini digiti atau jari jemari. Jantan dan betina sama. Kemudian kalau dibuka bagian ventral, ini ada sakus limfatikus di daerah mandibula. Ini mandibula itu geraham atau rahang bawah.
Ini sakus limfaticus mandibularis. Ini ada rongga limfatikus yang letak di daerah perut. Sakus limfaticus ventralis, daerah ventral. Kalau daerah punggung dorsalis, kalau daerah ventral ventralis. Sakus limfaticus ventralis. Yang ini sama, daerah paha, daerah betis, daerah telapak kaki dan sebagainya. Ini semuanya adalah sakus limfaticus.